Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Intan Diawandira, dan partner saya, Mai Esti Wulandari, dan Arsani Raffi Akbar. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan cuplikan video kami yang berjudul Aspek-aspek Pendidikan dalam Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa aspek pendidikan Islam adalah Al-Quran. Lalu, apakah dasar pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam, beserta aspek pendidikan Islam? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama. Saya Mai Esti Wulandari dengan NIM 112108100000110. Saya mau menjelaskan materi pertama, dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi dasar ideal, yaitu Pancasila. Dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dasar operasional adalah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran agama. Yang lebih utama bahwa pendidikan agama Islam memiliki dasar secara religius, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya pendidikan pada tiap generasi seperti yang sudah dilansir, yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama mempunyai dasar operasional, diantaranya menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Di samping pendidikan agama sebagai dasar dalam pendidikan formal, pendidikan sebagai bentuk usaha sadari yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya bermuara meningkatkannya kualitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada al-tarbiyah, al-talim, dan al-ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut, yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah al-tarbiyah, sedangkan al-ta'dib dan al-ta'lim jarang digunakan secara terminologis. Pendidikan yang diidentikan dengan kata al-tarbiyah diantaranya dimaknai oleh 1. Menjelaskan bahwa pendidikan dengan makna al-tarbiyah adalah upaya menyiapkan individu yang mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan. Al-tarbiyah tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif, tapi juga ranah efektif dalam psikomotor. 2. Al-tarbiyah adalah proses persiapan dan pengasuhan pada fase bayi dan fase kanak-kanak. Pengertian ini sebagai manifestasi penafsiran kata Rabbayani dalam Quran Surat Al-Isra 24 dan kata Nurabi pada Quran Surat Al-Syurah 18. Esensi al-tarbiyah dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwa proses persiapan dan pemeliharaan pada masa kanak-kanak di dalam lingkungan keluarga. 3. Al-tarbiyah adalah proses penyampaian sesuatu pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Implikasi makna al-tarbiyah tersebut hanya bagi manusia yang mempunyai potensi rohani tertentu untuk bisa menerima pendidikan. 4. Al-tarbiyah sebagai penanaman etika yang mulia pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik, cinta akan kreasi, dan berguna bagi lingkungannya. Implikasi pemaknaan ini pada wilayah uswah, teladan, dan mau'izah nasihat dalam pendidikan. Begitu sangat pentingnya sebuah pendidikan, tak kurang dari itu Nabi Muhammad menegaskan mencari ilmu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Terima kasih. Saya, Intan Diawandira, dengan NIM 112108106 kali 4.
Tujuan pendidikan Islam. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi. Tujuan pendidikan Islam juga dapat dipahami berdasarkan dari firman, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu melalaikan dalam keadaan agama Islam. Quran Surat Ali Imran 102. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan hidup manusia untuk menjadi seorang muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengabdi dan menyembah kepadanya. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Salih Raffi Akbar di sini dengan NIM 112110810000106. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pendidikan dalam Islam. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri saya, aspek pendidikan Islam itu ada 6. Yang pertama adalah aspek ketuhanan, yang kedua adalah aspek pendidikan akhlak, yang ketiga adalah aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, yang keempat adalah aspek pendidikan fisik, yang kelima adalah aspek pendidikan kejiwaan, dan yang keenam adalah aspek pendidikan keindahan. Saya akan menjelaskan aspek yang pertama, yaitu aspek pendidikan ketuhanan. Aspek ketuhanan menjadi aspek pertama dan aspek dasar dalam pendidikan Islam. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan pencipta, pribadi manusia dapat menyadari bahwa segala yang dipelajarinya adalah ciptaannya. Yang aspek yang kedua adalah aspek pendidikan akhlak. Akhlak termasuk dalam aspek penting pendidikan dalam Islam. Kasus korupsi ataupun tindak kejahatan sosial yang terjadi sekarang dapat melihat bahwa akhlak sebagai pembentuk moral masyarakat menjadi pengendali diri untuk terhindar dari tindakan yang merugikan orang lain. Yang ketiga adalah aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Pendidikan akal dan ilmu pengetahuan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, didik maupun anak didik berkutat dalam diskusi untuk memahami ilmu pengetahuan. Aspek ini berhubungan dengan kesuksesan di dunia profesi. Yang keempat adalah aspek pendidikan fisik. Aspek pendidikan fisik berhubungan dengan potensi jasmani. Setiap orang tua pasti tahu bahwa potensi diri tidak hanya terdiri dari atas potensi rohani, akal, dan perasaan, tapi juga potensi jasmani yang menjadi penyeimbang dua potensi diri dan manusia dengan fisik yang sehat. Potensi diri untuk melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar. Adanya mata ajar, olahraga, bahkan kompetensi dalam bidang olahraga menjadi salah satu media pemenuhan aspek ini. Yang kelima adalah aspek pendidikan kejiwaan. Seseorang yang memiliki jiwa sehat akan memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, aspek pendidikan kejiwaan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pendidikan. Terdapat kata-kata bijak yang sangat familiar dan menunjukkan pentingnya aspek pendidikan kejiwaan, yaitu di dalam tubuh yang kuat pasti terdapat jiwa yang sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pikiran positif dan semangat muncul dari jiwa sehat yang dapat dibentuk dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah aspek pendidikan keindahan. Aspek keindahan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang enak dilihat, tetapi aspek ini juga menjadi salah satu aspek dalam pendidikan. Jika dilihat dalam Al-Quran yang merupakan sumber berbagai umat manusia, keindahan dalam penyampaiannya dapat ditemukan dalam rima-rima ayat dalam berbagai surat seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Keindahan dalam berbahasa bertutur kata menjadi aspek yang selalu ditujukan dalam penyampaian ilmu dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Sekian penjelasan aspek-aspek pendidikan dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami ambil dari penyampaian pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, bahwasanya banyak sekali aspek-aspek pendidikan dalam Islam
yang membuktikan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Hal itu dapat terjadi karena umat Islam sudah mengetahui aspek-aspek pendidikan dalam Islam melalui sejarah pendidikan dalam Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga pada zaman Bani Umayyah. Sehingga umat Islam dapat mengambil kekurangan serta kelebihan akan pendidikan yang sudah ada kala itu, serta umat Islam terus berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, lembaga serta sistem menjadi aspek pokok dalam dunia pendidikan. Adapun saran yang dapat kami berikan, hendaknya umat Islam mengetahui akan aspek-aspek pendidikan dalam Islam secara keseluruhan, agar umat Islam terus mengalami kemajuan dan tidak terpengaruh dengan umat lainnya. Kami dari kelompok 6, kelas 1A, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun penyampaian. Burung dara cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.